Oke, jadi saya mau ngasih pengumuman riding style setelah Ini sekian baju lama. neutral gitu ya? Hah? Baju netral gitu? Ini Ya. baju saya basah semua. Atau baru bangun? Enggak, Baju tidur? Iya. Ya, emang bener baju tidur. Tapi saya nggak disponsorin sama brand ini, jadi saya mau gitu. diem aja. Brandless. Brandless. Ya karena pertama adalah Federal Oil ngundang kita ke Mandalika. Wow, ya kan? Wow, ya kan? Itu yang pertama. Kedua, setelah sekian lama, Riding Style ngasih giveaway baju official. Wow. Dan ini banyak yang tanya lo sama saya, beli di mana? Beli di mana? Beli Gua di udah mana? capek. Padahal ya tahu, saya tahu kamu kasih tahu berapa kali. Udah di Riding Style. Beli di Riding Style _ID. RIDINSTYLE_ID. Itu belinya di situ. Ini baju yang sama dipakai Marquez khususnya untuk seri Asia. Karena mereka Ini giveaway tapi. Hah? Giveaway. Ini giveaway gratis. Oke, kalau mau beli lumayan, ini 300 ribuan, ini hampir 200 ribuan, ini topi kalau nggak salah 150 ribu apa 200 ribuan gitu. Ini giveaway. Dan satu lagi di Mandalika itu Jatuh. salah satu sponsor kita, Rider Sport, itu Rider Sport motornya tulisannya nempel di motornya Marquez. What? Iya. What? Itu confirm dan calonnya gua. Oke. Oke, lanjut. Nomor 1 berturut duka cita. Nomor 1 ini paling penting. Luca Savadori. Kepada Luca Salvadori. Bukan Lorenzo Savadori. Ya, itu jadi beda. Ya. Bukan. Oke. Luca Salvadori itu pembalap yang lama, blogger yang sangat fantastis dan luar biasa. YouTuber, podcaster, dia sangat pintar sekali. Pembalap yang cukup fast. Iya. Dia itu kan main di kayak di TT, tapi adalah European Championship, namanya itu balapan di jalan raya. Nah, jalan raya. Jalan raya tapi di gunung biasanya. Iya. Ya, kemarin dia fatal karena yang di depan dia jatuh dan dia kena dan langsung Di tempat ya. ya meninggal di tempatnya. Aku mau berturut duka cita sama keluarga, sama teman-temannya dia, sama semua pembalap. Dan kebetulan kemarin juga di race tuh di Emilia Romagna tuh semuanya pakai nomor 23. Iya. Dan yang menang nomor 23. Nomor 23. Boleh dibilang kebetulan atau tidak, tapi itu terjadi. Dan satu lagi di World Superbike, Petrucci menang dengan tim Barni. Luca Salvadori pernah juga balap di tim Barni. Tim Barni itu dekat sekali, cuma 1 jam dari sirkuit Cremona. Sirkuit Cremona itu adalah sirkuit di mana Luca Salvadori selalu latihan. Jadi kebetulan itu kebanyakan. Jadi ya, kalau Enea kemarin menang dengan kebetulan nomor 23, aku saya nggak heran. Percaya atau nggak percaya, kayak begitu ya silakan orang masing-masing mau pikir apa. Tapi menurut saya ada sesuatu ini. Ya. Kasihan karena anaknya tuh muda sekali dan masih berpotensial dan fast rider, very fast rider itu sayang sekali itu. Oke, guys, banyak sekali yang kita harus bicara hari ini tentang apapun yang terjadi karena banyak yang terjadi kemarin. Banyak yang terjadi. Nomor 1 di sprint race, contohnya ya. Martin udah berdominasi bikin kesalahan dan Pecco menang. Pecco dapat super pole record. Hampir 129 loh, itu gak pernah lihat. Dia 130 kosong itu gila, itu kencang banget. Ya, dia punya pace yang luar biasa. Dia berdominasi di sprint race karena memang dia punya kelebihan. Meskipun kesalahan, Martin bikin kesalahan, tapi overtake-nya dan jauh menangnya. Tapi terjadi sesuatu nanti kita bahas, you know. Enea Bastian ini adalah menang race dengan polemik besar di tikungan nomor 4, tikungan yang sangat slow, ya di track, di mana dia overtake Martin. Nanti kita bicara khusus tentang ini. Tapi sebelumnya semua kita komentar, aku mau seperti biasa, aku mau minta Mr. Pandu untuk masukin dulu klasmen sprint race dulu, boom. Nomor 1, mendingan pakai kacamata dulu ya.
Guys, ini ngasih tahu kalau kalian main HP ataupun main komputer jangan terlalu dekat. Cuman kalau bapak ini mungkin kebanyakan lihat matahari waktu kecil belum ada komputer, belum ada kan? Belum. Belum ada. TV juga masih hitam putih. Oke, lanjut. Gran Premio dell'Emilia Romagna, Sprint Race Tissot. Nomor 1, Mr. Francesco Pecco Bagnaia. 2, Martin. Ketiga, Enea Bastianini, GP24 semua. Nanti kita khusus juga bicara ini. Nomor 4, Marc Marquez. Nomor 5, Pedro Acosta, Brad Binder, Fabio Quartararo. Nanti kita juga bicara khusus tentang Fabio dan Yamaha. Marco Bezzecchi, Franco Morbidelli, dan Maverick Viñales. Aprilia di mana nih Aprilia, bro? Aprilia kan... Nanti. Sabar. Oke, thank you Pandu. Sekarang masukin. Boom. Gran Premio Pramac dell'Emilia Romagna Race Classification. Nomor 1, Enea Bastianini. Nomor 2, Jorge Martin. Marc Marquez dapat kado besar dari Mr. Pecco Francesco Bagnaia. Marco Bezzecchi. Nomor 4, Franco Morbidelli. Nomor 5. Seharusnya nomor 5 Fabio Quartararo, tapi di lap terakhir dia tuh habis bensin, tahu nggak? Iya sih, loyor. Tapi bagus banget performa karena dia bisa di depan Morbidelli, bisa di depan Viñales. Tapi gara-gara masalah itu dia turun sampai posisi nomor 7. Nomor 8 ya? Nggak terlalu banyak. Enggak. Nomor 8 Alex Espargaro. Nomor 9 Alex Marquez. Ini luar biasa guys. Dia start dari posisi nomor 21. Gak ada satupun yang highlights kemarin performa extraordinary dari Alex. Karena dari posisi nomor 21 di track yang sangat sempit, di mana sulit sekali untuk overtake, dengan masalah bump pressure depan, di mana semua pembalap selalu mengkomplain bahwa susah sekali overtake dan harus ekstrem. Kalau nggak bisa overtake. Memang Alex kemarin bikin overtake yang ekstrem? Tidak. Tapi ya Bastianini, iya kali ya. Enggak, jadi Alex kemarin itu lagi jadi Marquez. Betul. Nomor 10, Miguel Oliveira Aprilia 1 lagi. Oke guys, sekarang kita analisa ya step by step semua yang pun terjadi kemarin. Sebelumnya aku mau ingatin sekali lagi di Moto3 yang menang, yang extraordinary dengan race yang super good, David Alonso. Moto2 Celestino Vietti dengan kesalahan besar dari seorang Canet. Kenapa? Dia nggak mau juara 1. Karena dia nggak mau juara 1. Dan di MotoGP yang menang Enea Bastianini di lap terakhir tikungan 4 dengan polemik banyak sekali yang terjadi. Tapi nggak rame loh. Nggak rame. Tapi yang saya mau highlight di sini dulu yang paling penting, bro, bahwa semua selalu orang bicara tentang Pecco, Martin, Marquez, Pecco, Martin, Marquez, Pecco, Martin. Tapi pelan-pelan seperti biasa. Bastianini balik. Sama juga di World Superbike. Orang highlight selalu Toprak, Nicola Bulega, bicara soal kesulitan Alvaro Bautista nggak bisa perform kayak tahun lalu, atau Andrea Iannone yang datang dengan performa extraordinary karena sesudah 4 tahun nggak balap. Tapi mereka lupa semua bahwa ada satu orang namanya Danilo Petrucci yang sebetulnya sekarang ini bukan menang 1 kali, 3 kali. Ya, dia menang di Race 1, Super Pole Race, dan dia ada satu rekor yang pecah loh. Dia menang di Superbike, dia menang di MotoGP, dia menang di Moto Amerika, dan dia menang etape di Dakar. Dan dia menang di Super Stock 600, dia menang juga. Super Stock 1000, CEV. Ya CEV, semuanya dia dapat ya. Mungkin cuma satu-satunya loh. Iya mungkin. No, pasti. Itu cuma satu-satunya yang bisa lakukan hal tersebut. Selain ini kita bicara tentang super power of Ducati again. Karena kemarin dia udah bisa clinch. Apa clinch? Merebut gelar Constructor Championship dengan 6 race di depan. Iya. Dia gila loh bro. Dia udah jadi juara di dunia Constructors. Manufaktur di Misano.
Itu extraordinary. Dan selain itu, kemarin dapat 100 victory. Ya, kemenangan nomor 100 dapat di Misano. Yang menang itu orang yang akan pergi tahun depan juga. Iya, jadi korban PHK. Itu lucu. Yang menang bukan Pecco, bukan yang menang bukan Marc, yang menang justru orang yang dibuang sama Ducati. Jadi juaranya 1-2 kemarin korban PHK ya. Dan yang lucunya nanti kita bahas soal ini. Yang lucunya itu waktu kan sebetulnya Factory Rider harus ambil bendera. Bendera Ducati loh 100 victory itu dan bawa ke podium. Yang ambil bendera itu adalah Enea, yang ambil bendera adalah Pecco, tapi ada satu orang nggak mau ambil bendera. Nggak mau bawa bendera. Satu orang loh itu. Sakit hati. Kasihan juga karena memang dia pantas jadi sakit hati. Itu namanya Jorge Martin. Di atas podium mereka keluarin papan putih dengan kemenangan 100 itu. Yang dibagi oleh Enea terima Pecco terima semua, tapi dia enggak. Satu orang ini enggak juga. Jorge Martin maksudnya. Artinya apa? Dia itu sakit hati habis-habisan. Tapi nanti kita bahas khusus tentang ini. Aku sekarang mau analisa apa yang terjadi. Nanti saya minta bantu mungkin. Kalau bisa sih Pandu masukin foto-foto. Video bisa. Atau video untuk crashnya. Bukan crashnya. Untuk overtake-nya yang sangat ekstrem. Yang bisa jadi crash tapi tidak. Antara Enea Bastianini dan Jorge Martin. Enea might win anyway. This is another look then into turn 4. Martin putting his leg out and tries to tip it in. Bastianini was fairly up alongside, but would Enea Bastianini have made up? Analisa. Apakah itu adalah overtake yang perlu disanksi atau tidak? Tergantung bro. Karena menurut saya itu sangat limit. Di garis. Sangat limit. Sangat di garis. Aku pernah ingat di Jerez waktu Pecco Bagnaia overtake Jack Miller dengan overtake yang similar bersama seperti ini dan disuruh drop satu posisi. Benar nggak? Kemarin nggak ada apapun. Masalahnya apa kemarin sebetulnya bro? Race direction nggak taruh under investigation. Investigasi untuk overtake tersebut itu nggak ada sama sekali. Dan itu menurut saya itu gila bro. Minimal steward panel. Ini balik lagi kepada peraturannya ya. Atau metode untuk menilai satu situasi atau dibanding situasi yang berbeda yang tapi similar. Itu under investigation aja tidak ditaruh. Dan itu menurut saya sangat konyol. Karena itu overtake-nya sangat di limit. Oke lah, Enea Bastianini tinggal 11 km dari track. Oke lah, Enea Bastianini adalah kambing hitamnya. Di mana nggak pernah dianggap bisa jadi contender untuk juara dunia. Padahal dia contender juara dunia nih ya. Ya, oke lah, dia disingkir sama Ducati dan dibuang. Oke, apapun. Tetapi ya menurut saya bukan karena last lap, karena Enea Bastianini adalah orang sana, harus dibiarkan situasi yang terjadi. Steward panel seharusnya taruh under investigation. Walaupun ujung-ujungnya nggak ada apa-apa juga nggak apa-apa. Walaupun ujung-ujung nggak ada apa-apa, aku setuju sekali sama kamu. Walaupun setuju nggak, tapi harus dong. Minimal dilihat. Kenapa? Oke, di situ ada dua hal yang kita harus consider. Nomor satu, Jorge Martin udah kenal warning. Jadi kalau dia kena green zone, dia kan bisa dapat 3 second penalty atau long lap. Jadi pasti dia lebih berhati-hati. Meskipun dia leading dan susah sekali di overtake. Karena Enea di last lap atau di lap sebelumnya udah coba berkali-kali overtake. Kelihatan banget bahwa Enea punya kelebihan mungkin. Ya memang selalu di ujung balapan Betul. Enea. Dan di mana bisa overtake? Cuman di situ doang. Dan Enea di sektor 2 di tikungan nomor 4 karena itu adalah sequence.
dari beberapa tikungan. Iya. Apa sequence bahasa Indonesia? Berurutan dari beberapa tikungan ke kanan, di mana itu sangat pelan. Sebetulnya itu tikungan yang paling pelan di sirkuit tersebut, di tikungan nomor 4, di mana dia juga seorang Martin break sedikit long, ya, jadi sedikit dekat, dan dia kasih space. Sebetulnya ada space untuk masuk. Bastian ini masuk. Itu normal. Kalau kita pembalap, kalau kita lihat space sedikit pun pasti masuk. Tapi masalahnya apa? Bahwa dua pembalap tersebut nggak bisa tutupin ke apex. Nomor 1 karena Bastian ini pasti lebar. Bastian ini dengan motor, sebetulnya kontak antara dua motor itu ada. Untungnya apa? Bahwa Martin itu pintar sekali, bro. Karena Martin itu sudah tahu bahwa Pecco Bagnaia jatuh. Dia itu angkat motor dan ambil keputusan untuk keluar. Kenapa? Juga karena dia tahu bahwa Marc Marquez di belakang sekali. Jauh banget. Kalau misalnya si Martin tutup tikungan tersebut, pasti jatuh. Dua-duanya bisa jatuh, atau paling minimal itu yang jatuh Martin. Pasti dia lebih rugi. Yang lebih bisa dua-duanya tahu yang jatuh yang Martin. Tapi dia nggak lakukan hal itu. Tapi itu sangat di limit. Bisa kalau di penalize kemarin tidak masalah. Kalau nggak di penalize juga nggak masalah, karena tidak masalah. Karena itu hanya ukuran posisi aja. Masalahnya apa? Peraturannya itu nggak jelas. Tapi guys, bukan karena itu last lap apapun boleh. Kalau hal yang seperti kemarin terjadi di lap 1, lap 2, lap 10, lap 5, sama aja seharusnya nilainya. Betul nggak, bro? Sekarang ini. Dan seharusnya peraturannya bilang bahwa kalau di lap terakhir malah justru, atau kalau memang ada kontak antara dua motor, yang motor yang di luar itu gara-gara motor yang masuk dalam terlalu agresif harus keluar dari track, itu minimal harus under investigation, atau itu harus drop position. Satu posisi cukup. Yang bikin bahaya itu apa? Waktu diwawancara Borsoi sama Martin bilang apa? Oke lah, kalau begitu kita terima. Jadi kita tahu lain kali bahwa kalau ada kesempatan untuk kita untuk lakukan hal yang sama, kita akan lakukan. Nah itu yang jadi berbahaya. Yang itu nggak boleh steward panel biarkan. Itu yang saya khawatirnya di situ. Mark bilang sesuatu kemarin. Seharusnya itu drop position. Tapi dia bilang dengan motor seperti sekarang ini, dengan aerodinamik yang canggih banget. Kalau sekarang kamu mau overtake, ya cara yang satu-satunya harus lihat space itu memang masuk ke dalam. Masalahnya kalau zaman dulu sebelum aerodinamik ada, itu misalnya kalau kamu masuk, yang di luar bisa berdiriin motor dan bisa ikut lagi di belakang kan. Kalau sekarang nggak bisa karena aerodinamik dan downforce-nya terlalu signifikan. Jadi kalau kamu udah berdiriin motor dan turunin lagi udah susah. Dan pasti shoot out. Dan motor kalau sudah terlalu dekat itu seperti nempel sama motornya yang kesedot. Betul. Jadi kayak kalau kalian nempelin motor terlalu dekat, itu motor yang di belakang itu kesedot ke motor depannya. Dan itu berat banget untuk dibelokin. Jadi untuk bikin summary dari apa yang saya barusan jelaskan adalah bahwa seharusnya minimal ditaruh under investigation dan peraturannya itu lebih jelas. Benar itu overtake bisa disanksi atau tidak? Karena dua-duanya bisa. Itu interpretasi dari masing-masing orang. Interpretasi juga dari steward panel. Tapi seharusnya ada peraturannya. Bukan satu hari kayak begini, hari besoknya berbeda, hari lusanya berbeda, dibiarkan kayak begitu, no under investigation, dan apapun bisa terjadi di depan. Iya, dan sekarang kalau Martin lakukan itu nanti, itu mau dibilang apa? Kalau dia masuk agresif sampai ada kontak dan yang lainnya keluar, gimana? Mikirin. Ini konsiderasi dari saya sendiri ya. Kalau saya sih pribadi, karena sebetulnya Enea
Kalau kamu masuk meskipun ada touch tapi masih bisa ke apex, menurut saya oke. Agresif tapi tetap di line. Tapi kalau kamu masuk nggak bisa ke apex dan membawa pembalap yang satunya lagi di luar dan kamu lebar juga, sempat lo Enea tuh lihat, tengok. Ya itu menurut saya harus disanksi. Itu menurut aku ya. Menurut saya itu ya. Itu yang kenapa harus disanksi karena tadi itu. Semuanya yang saya cerita. Kalau orang lihat secara lihat aja ya udahlah itu adalah cuma ada space masuk race accident. Ya race accident oke lah. Bisa juga. Bisa juga disanksi itu. Kalau kita pikir Pecco di Jerez sama Miller sama aja apa bedanya. Dan banyak kasus kayak begitu disanksi juga. Banyak sekali gak disanksi sama sekali. Jadi kan balik lagi ke steward. Saya berharap dengan Simon Crawford tahun depan lebih jelas lagi pekerjaannya dari steward panel dan metode untuk menilai satu situasi dan yang lain itu lebih pakat. Sebenarnya masalahnya itu bukan dari lebih ketat atau enggak, tapi peraturannya lebih diperjelas. Itu tadi. Hanya diperjelas aja. Itu tadi. Berarti aku kesimpulannya adalah bahwa bagus Enea coba karena dia harus coba. Iya. Karena ada space. Bagus Martin angkat motor karena dia cerdas. Iya. Pikir championship. Martin ini bro. Martin ini kan sebetulnya tuh tahun ini konsistensi luar biasa. Dia sebetulnya kalau di atas kertas cuma menang 2 kali loh. Oh iya. Tetapi dia leading championship 24 poin. Artinya apa? Bahaya. 24 poin ini bisa dibilang sedikit. Tetapi kalau konsistensi pebalap seperti dia, itu bisa jadi bahaya sekali. Yang juga jatuh sedikit sekali itu adalah dibanding Pecco ya, bisa dibilang Enea sama Marquez juga. Paling banyak Pecco loh. Kalau Pecco itu 7 kali, 7-0 loh. Kamu nggak hitung 3 race terakhir? Meskipun dia menang juga 7 kali loh. Iya, tapi 7 kali 0. Iya, makanya itu sangat bahaya untuk championshipnya dan kita analisa khusus dengan Pecco. Ini saya taruh dulu. Ini orang udah pasti, oh Matteo marah sekali, pasti dibilang bego, pasti dibilang no. Aku mau analisa secara teknikal. Karena sesuatu heran. Memang benar, ya, di race MotoGP yang sebelum-sebelumnya, sering sekali ada pembalap yang komplain soal ban. Apalagi ban belakang, ya. Nyala atau tidak nyala. Artinya apa? Ban nyala atau tidak nyala. Artinya ban tersebut untuk supaya bisa perform dengan maksimal harus mencapai temperatur sama pressure sesuai dengan Michelin punya regulasi. Pecco bilang 14 lap pertama ban saya nggak nyala. Dari pengalaman sebelum-sebelumnya memang pernah terjadi dan saya percaya. Aku percaya seorang Pecco Bagnaia. Aku percaya pembalapnya. Kenapa bro? Orang yang di Misano dia kencang sekali. Orang yang dapat lap record. Orang yang punya pace di free practice sampai sprint race yang luar biasa. Orang yang menang sprint race. Kan ekspektasi kita semuanya kemarin dia di race utama mendominasi ya. Kalau kita lihat backgroundnya. Iya. Betul nggak bro? Iya. Tapi tidak terjadi. Kenapa? Waktu start dia tuh bisa lap 31 besar. 14 lap pertama. Yang lainnya sementara Martin dan Pecco. Martin dan Enea. Bisa lap 31 kecil. Setengah detik bedanya. Sampai Pecco pernah ditinggalin 3,6, 3,8 detik. Baru dari lap 14 ke atas, Pecco itu kencang sekali. Dari 31.8, dia bisa drop di 38. Guys, di kualifikasi, Marc Marquez untuk start dari P7, oke lah dengan segala macam masalah, dia itu dapat 30,6. Jadi kalau sesudah 14 lap, kamu tiba-tiba banyak nyala, dan kamu bisa drop 1 second, dan bisa mendekati yang di depan, itu gila. Betul nggak? Betul. Karena kalau sebelum-sebelumnya terjadi hal kayak begitu, kalau ban nggak nyala, nggak pernah nyala.
Udah sampai ujung balapan. Sampai ujung balap selesai. Seperti waktu Pecco di Aragon. Betul. Kenapa tiba-tiba di lap 14 banyak nyala? Orang bisa bilang begini, kalau technically kita bisa explain bahwa ya karena kita nggak tahu dengan pressure apa. Pressure berapa dimulainya. Karena itu faktor penting. Karena kalau kamu salah pressure aja dan 50% dari total laps kamu nggak di atas pressure tersebut, kamu bisa didiskualifikasi. Dapat 16 second diskualifikasi, benar nggak? Iya, iya. Tetapi kita lagi bicara ban belakang loh. Kita nggak bicara ban depan. Ban belakang ini nggak segitu penting dan signifikan sebetulnya. Menurut aku, dari cara saya lihat, mungkin memang benar awal-awalnya feeling Pecco, karena kan kadang-kadang itu tergantung pembalap juga. Nggak selalu kamu punya feeling yang 100%. Nggak selalu kamu bisa start race dengan motivasi atau dengan keberanian atau dengan keyakinan, bukan keberanian, keyakinan yang udah 100%. Kadang-kadang kan memang grogi, bisa jadi nervous, bisa jadi karena startnya kurang baik meskipun dia bisa langsung di depan. Dan abis kamu membiasakan semua atau kamu udah nggak relax, mungkin udah dapat feeling kembali dan kamu memang bisa lap by lap balik lagi. Dan menurut saya itu yang terjadi kemarin. Ya, satu lagi yang kita analisa, kenapa dia jatuh? Dia jatuh di tikungan Quercia, tikungan nomor 8. Itu tikungan sangat sulit. Mungkin yang paling sulit di trek itu. Kenapa? Karena downhill, belok ke kanan, dan di situ ada sedikit aspal nggak rata total, ada dikit lubang dikit, nggak terlalu besar tapi lubangnya itu ada. Itu kata Pirro ya, bukan kata saya. Yang dia sering latihan di sana, dia bilang di situ. Tapi gini bro, oke lah, tapi di situ dia kencang banget. Dia bisa lebih kencang hampir setengah sekon. 600, 800 lebih kencang daripada yang di depan. Artinya apa? Karena dia confidence. Dia udah terasa feeling balik. Ban balik. Dia udah lihat bahwa mereka step by step makin dekat. Dari 3,3 detik dia bisa turun ke 2,1. Oke, 2,1 waktu dia jatuh masih banyak. Iya. Menurut saya ya. Masih banyak. Kenapa? Masih ada cuman 6 lap lagi. Iya, nggak akan dapat sebenarnya. Mungkin nggak akan dapat, tetapi dia terasa confident sekali dan dia mendorong nggak bisa. Dia bilang gini, oh kita udah cek data. Kan mereka bisa cek data kan. Aku nggak bikin kesalahan apapun. Jadi dari lap 14 sampai lap 21, aku rem di tempat yang sama, aku punya kecepatan yang sama, aku punya angle yang sama. Nggak ada satupun, tapi tiba-tiba jatuh. Banyak nggak sama. Nggak mungkin ban lap nomor 1, lap 14, lap 21, ban depan ya gitu. Kondisi banyak sama. Dengan kecepatan yang kualifikasi punya timing. Kelepasan kecepatan gila itu. Ya betul. Artinya apa? Bannya nyerah. Ya banyak nyerah. Banyak capek. Karena makin tipis. Apakah dia salah? Menurut saya salah. Kenapa salah? Karena kalau dia misalnya selesai di posisi nomor 3, hanya potong 4 poin. Jadinya sekarang keluar dari Misano -8. Tapi sekarang jadi adil. Masuk ya kesalahan Martin yang di race kemarin di mana waktu hujan dia keluar untuk pakai ban basah dan dia kadoin poin kepada Pecco. Sekarang Pecco balikin poin tersebut kepada angkanya sama, Martin. Hampir angkanya sama. Tapi bedanya apa? Martin konsisten sekali. Kalau Pecco bikin kesalahan sering. Meskipun saya ngerti ya, ini lagi balapan. Aku pernah balap, aku bukan hipokrit. Kalau aku balap dan lihat yang depan itu makin dekat, aku dorong lebih lagi dan lebih lagi dan lebih lagi. Tapi kadang-kadang harus hitung kalau kita lagi fight untuk championship. Kadang-kadang harus cuman terima. Ya udahlah. Terima seperti siapa? Aku nggak salahin dan dia bilangin bego atau apa nyalahin Pecco. Cuman bilang bahwa kadang-kadang itu normal. Aku punya
perasaan ini kepada dia. Kenapa? Karena dia lagi fighting untuk championship dan dia lagi fighting lawan 3 setan loh. Dan 3-3-nya itu kita jujur bahaya. Ya, no hard feeling sama Peko. Betul. 3-3 nggak ada masalah itu. Nah, di mana contohnya orang terima apa adanya? Ya contohnya adalah di Marc Marquez. Guys, dia di Sabtu 2 kali jatuh. 2 kali jatuh Sabtu. Ya, sprint race nggak bisa fight. Ya, enggak. Di kualifikasi aja jelek. Iya. Gara-gara 2 kali jatuh bingung, balik lagi ke pit, motornya udah mau dikeluarin, nggak jadi, suruh masuk lagi, dipasang tire warmer lagi, dicopot. Itu namanya apa? Udah nggak confident karena dia harus pakai motor nomor. Iya. Yang lainnya, ya, bukan motor yang motor pertama 2, karena udah jatuh. Jadinya dia kualifikasi jelek banget. Dia udah lihat di sprint race maksimal yang dia bisa lakukan posisi dengan 4. Start yang luar biasa. Posisi 4. Dan dia akui, bilang, aku nggak bisa ikutin mereka. Jauh loh, 4 detik loh sprint race. Aku nggak bisa. Aku harus akuin bahwa di sekarang ini, di hari ini, performa saya dibanding mereka itu berkurang. Dia tuh sangat analitik. Dan sangat keras dengan diri sendiri. Dia bukan nyalain motor GP24. Nanti aku mau bicara soal ini. Dia cuma nyalain diri sendiri. Di sini aku harus akuin bahwa mereka bertiga lebih bagus daripada aku. Itu bagus banget. Aku suka sekali ini. Jadi dia bilang, aku terimalah posisi 4. Aku harus main apa? Defensif. Sebelum aku main di Asia. Ya kebetulan Pecco jatuh dikasih kado. 16 poin. 16 poin. Ditanya. Di wawancara. Mark, kamu rasa bahwa di sini kamu performa nggak seperti weekend lalu karena memang ada perbedaan antara GP23 sama GP24 atau gimana? Oh enggak, mungkin ada, tapi aku nggak bisa jawab. Dia bilang, karena saya nggak pernah naik GP24. Itu betul sekali, betul. Ini bagus banget ini jawabnya. Aku nggak tahu motor GP24 itu sampai mana karena aku nggak pernah kendarai. Betul nggak sekarang bro? Ya betul. Tapi saya rasa dan juga Michele Pirro yang tester bilang bahwa bedanya ada tapi nggak signifikan. Cuman guys jangan lupa, Mark itu nggak punya pengalaman yang seperti sebesar Enea Bastianini atau sebesar Pecco atau sebesar Martin. Kenapa? Karena dia tahun pertama yang naik motor Ducati. Betul nggak? Iya. Jadi dia tuh apa? Makin sini, makin mendapat feeling. Bukan feeling dengan motor doang. Tapi feeling dengan timnya juga. Iya. Supaya bisa perform lebih bagus daripada sebelumnya. Itu masuk akal. Kalau dia itu pembalap yang paling strong dibanding GP23 yang lain. Iya. Ya iyalah. Tapi dibanding siapa? Kita banding Mark dengan siapa? Dengan Bezzecchi, dengan Fabio Di Giannantonio. Nanti mau bicara soal Fabio. Dengan Alex Marquez. Alex Marquez. Ya 8 kali juara dunia guys. Mau dibanding sama siapa sekarang? Betul nggak bro? Of course lah. Dia hebat lah. Tahun pertama naik motor GP23 dan langsung nggak tahu dia langsung. Apa bedanya? Bedanya di ban belakang bro. GP23 yang dikendarain oleh Martin sama Pecco tahun lalu punya karakteristik ban belakang yang berbeda daripada GP24 atau beda daripada tahun ini. 23 ban belakang compoundnya beda dari tahun lalu sama tahun ini beda. Ya mungkin juga karakteristik atau sifatnya dari motor itu berubah juga. Kenapa? Karena normal. Itu faktor paling penting itu adalah apa di MotoGP? Adalah ban. Kalau ban punya karakteristik, di mana ban punya karakteristik, insinyur kerja untuk bangunin chassis, untuk balancing chassis, untuk aerodinamik, untuk elektronik, untuk aerogasi. Karena semuanya apa yang dari motor yang kena asfaltnya itu ban. Jadi ban itu sangat penting dan sangat teknikal. Nah itu bedanya di situ. Selain itu apa? Fairing memang beda. Tapi guys, nggak bisa dari 1 tahun ke tahun berikutnya berubahnya motor signifikan banget sampai 1 second, setengah second. Nggak ada. Itu nggak ada bro. Nggak ada sama sekali. Bisa beda. Mark bilang 0.1. Mungkin motor aja.
Karena dia sangat humble. Mungkin bisa beda 0.2, mungkin 0.3 per lap. Iya. Kenapa itu? Karena kelihatan fairingnya dari GP24 udah berbeda. Iya. Sistem untuk all shot device belakang lebih cepat turunnya dan lebih smooth naiknya. Lebih smooth daripada tahun sebelumnya. Itu semua, tapi itu kecil. Yang bikin perbedaan apa? Itu pembalapnya. Kenapa? Karena Martin, Pecco dan Enea punya pengalaman jauh lebih besar. Dan mereka itu adalah pembalap top yang punya skill top untuk fight. Jadi Mark untuk tahun depan kalau dapat pula motor yang sama, dia bisa jadi juara dunia. Tapi sangat sulit. Iya. Seperti kita pernah bahas. Nggak akan jadi juara dunia seperti... suami. Seperti... Sponsormu loh itu. seperti tahun-tahun waktu dia naikin HRC. Nah ini guys, bedanya pasti ada. Tapi jawabnya Mark aku suka sekali. Aku nggak bisa bilang. Aku nggak pernah naik GP24. Dan dia nggak mau bilang itu. Dan guys, starting dari hari weekend depan sampai ke Malaysia, karena mereka dari weekend depan main di Mandalika dulu, baru ke Phillip Island. Baru ke Japan, dari Japan ke Phillip Island, dari Phillip Island ke Buriram, dari Buriram ke Jepang. Ini adalah apa? Mini World Championship. Karena Asia ini hasilnya aneh. Mini World Championship. Kenapa? Berbeda sekali. Pasti apa Matteo, apa yang terjadi di Mandalika? Ya kalau kita bisa dilihat itu pasti antara 4 orang itu, tapi paling di depan pasti Pecco, Martin sama Enea. Kalau kondisi kering, kalau faktor yang berbeda apa? Cuaca. Karena panas sekali, nomor 1. Tapi kita tahu bahwa Ducati itu punya data paling banyak, dan Ducati itu juga situasi mau dingin, mau panas, mau hujan, mau salju itu dia perform selalu. Salju enggak sih. Ya, selalu luar biasa. Tapi kalau misalnya yang kemarin di sprint race siapa yang menang? Pecco. Yang di main race tahun lalu siapa yang menang? Martin. Ya, jadi mereka tuh udah pegang rahasia-rahasia treknya Mandalika. Tapi faktor-faktor cuaca itu penting sekali. Kalau hujan, sering sekali juga di Motegi hujan. Sering sekali dia di Phillip Island track favoritnya Mark karena blok kiri. Hujan dan dingin dan berangin. Sering sekali di Buriram tiba-tiba panas, hujan, dingin. Sama juga di Sepang. Betul. Jadi ini adalah mini championship dengan poin yang sangat ketat. Di mana empat pembalap ini, oke lah kalau favorit tetap Pecco sama Martin karena paling di depan. Tetapi championship ini belum tertutup. Dan apapun yang masih bisa terjadi, my friend. Karena beberapa seri terakhir ini Marquez sama Enea tuh dapat poin paling banyak loh. Dan satu lagi bro. Kalau Bestia ini baru mengerti motor sekarang ini. Udah berapa race terakhir ini. Iya. Di mana dia bisa start dari depan. Awal-awal championship masalahnya Bestia apa? Pace-nya? No. Masalahnya Bestia dia selalu salah kualifikasi. Kalau Bestia bisa langsung cocok dengan motor dari awal atau kenal bisa start dari depan, mungkin Bestia sekarang ini juga ada di atas. Mungkin cuma 20 nilai juga dari Martin. Tapi jangan pikir bahwa Bestia sama Mark, apalagi mereka di luar championship ini. Karena apapun di Asia itu bisa terjadi. Oh ya, aku lupa satu. Konsiderasi saya soal Fabio Di Giannantonio. Kalau kamu ingat, waktu Fabio di Gresini tim, dia pakai Ducati GP22. Awal-awal season, hampir sampai terakhir season jelek banget. Ini musim 2022 apa 2023? Iya, tahun pertama di Gresini dia yang 2022, sorry. 22 ya. Dia jelek banget bro. Sampai Gresini ambil keputusan untuk ganti dia. Sampai dia nggak punya seat di MotoGP. Sampai dia itu cari-cari. Sampai pasrah. Tapi tiba-tiba dia dapat kayak ting. Dan dia tuh bisa menang sprint, bisa menang race, bisa pole position, bisa fight di depan sampai terakhir di Valencia. Mulai di Mandalika dia finish keempat mendadak. Itu gara-gara motor atau gara-gara pembalap? Pembalap. Itu karena orang aku inget banget kok tahun lalu persis tuh dia ngomong, "Hai Satar, apa kabar?" Aku tanya kamu bagaimana? Aku nggak tahu, aku pusing. Poin saya apa? Poin saya apa, bro?
Mark juga benar. Iya. Mungkin dia belum pegang 100% dibanding yang udah punya pengalaman yang luar biasa. Iya. Motornya mungkin hampir sama. Tapi Mark selalu bilang, aku terasa bahwa masih punya margin untuk improve. Meningkatkan. Ya. Sekali lagi sekarang ini aku mau bicara soal, oke lah kalau di posisi nomor 4 Bezzecchi bisa angkat topi karena memang di track sendiri kita harus berevaluasi dia lagi nanti di race berikutnya karena di sini dia latihan terus dan tahu tracknya seperti tahu dalam kantong sendiri sama kayak Pecco. Dan Franco Morbidelli ya bisa naik di posisi nomor 6. Oke lah lumayan tapi ekspektasi saya lebih. Aku bicara khusus Fabio Quartararo karena kalau nggak ada masalah bensin dia bisa selesai di posisi nomor 5. Oke lah ini race kedua di track yang sama. Oke lah ini Yamaha dan semua yang lain testing di hari besok ya habis race 1. Oke lah Yamaha 2 minggu sebelumnya race ini turunin Dovizioso dan testing di sana. Jadi dia collect data. Orang bisa tanya sama saya, Matteo ini adalah hasil bagus dari Quartararo, bagus dalam tanda kutip ya, kondisi saat ini ya, atau cuman karena di sini mereka punya banyak data dan pengalaman, atau memang Yamaha maju? Menurut saya Yamaha maju. Jauh loh, lebih bagus. Karena Fabio bukan cuma weekend ini yang selesai 10 besar. Beberapa weekend terakhir dia juga bagus, kelihatan maju. Oke lah kalau bisa kita nggak bisa dibanding oleh Rins karena kasihan. Celaka banyak dan kemarin harus withdraw karena flu berat dan. Tetapi gini, mereka kerja keras sekali di mana? Di chassis sama di fairing. Aerodinamik Yamaha kan baru, fairing chassis kan dikerjain. Dia step back sedikit. Kekurangan kecepatan engine supaya masih bisa punya balik lagi kepada handling di tikungan. Kemajuannya ada, kelihatan mereka kerja keras sekali. Ada gosip mereka, dan itu bukan gosip, itu benar karena Lim Jarvis di wawancara, bahwa mereka di season 2025 mau keluarin V4 engine. Musim depan. Dari pertengahan season. Tapi guys, yang Lim Jarvis bilang adalah mereka akan banding. Bukan berarti diturunin. Akan banding. Saya berharap Yamaha kerja keras mungkin untuk ganti konfigurasi motor di tahun 2027. Di mana karena cc-nya turun, dibangunin, mereka kan punya pengalaman untuk V4 juga. Dibangunin dengan aerodinamik yang berbeda untuk semua orang, dengan peraturannya yang lebih ketat, di mana di situ dia start dari nol. Tapi menurut saya, bro, kalau sekarang di pertengahan season itu tiba-tiba ganti di V4 dengan konfigurasi motor sekarang ini, saat ini, itu menurut saya salah besar. Jadi kayak veggie soup, dicampur semua. Asal-asalan. Kenapa saya bilang ini? Apa kelebihan untuk punya V4? Kelebihan adalah bahwa engine lebih kecil. Dan sekarang untuk gara-gara efek aerodinamik yang luar biasa yang akan ganti di tahun 2027, itu motornya semuanya panjang. Kenapa dulu Yamaha atau V4 seperti Suzuki atau Honda sebelumnya atau Yamaha, kenapa mereka berprestasi selalu? Karena dulu cari rolling speed, jadi kecepatan di tikungan, sama handling motor di track. Handlingnya kan luar biasa. Kenapa? Karena interas antara roda depan sama belakang lebih pendek. Karena aerodinamik nggak ada sama sekali. Downforce-nya nggak ada sekali. Waktu diganti sistemnya dengan winglet dan segala macam aerodinamik, motornya jadi panjang. Kayak kereta api. Terlalu panjang. Jadi sekarang apa? Tapi apa kelebihan dari V4? Kelebihan dari V4, mereka harus bisa kerja di aerodinamik. Karena motornya sempit, jadi bisa bikin efek downforce dari samping. Ini downforce dari samping di MotoGP saat ini sangat penting loh. Kelihatan sekali kalau motor udah, kenapa overtake susah? Kenapa kalau motor udah shootout, udah selesai dibalikin? Karena downforce-nya tersebut. Dan di dalam tikungan pula downforce-nya itu penting. Kalau motornya V4 itu lebih kecil dan lebih banyak space untuk, motornya
4 silinder online lebih sulit. Kenapa? Lebih lebar. Jadi space-nya untuk kerjain aerodinamik atau downforce di samping itu lebih sulit. Betul nggak, bro? Iya, betul. Oke. Tapi ini, aku mau yang V4 ini Yamaha punya pengalaman yang luar biasa. Dan menurut saya prestasi nggak terlalu jelek. Dan Yamaha bisa lebih bagus daripada Honda. Oh iya. Jauh. Honda pakai apa? Nah ini Honda pakai engine apa? V4. Dan sekarang gini. Belum tentu ganti V4 sekarang. Belum tentu. Jadi lebih bagus juga. Bisa jadi lebih bagus juga. Karena mungkin kalau tahun di 2027 menurut pasti saya masuk akal. Kenapa? Karena total karakteristik technical dari motor berubah total. Karena dari betul. Dari aerodinamik akan berbatas. Rangka juga berubah. Semuanya berubah. Engine juga CC-nya berubah. Bolehlah di develop motor baru. Saya berharap dan saya yakin bahwa Yamaha itu nggak stupid. Dan mereka akan lakukan ini dan akan berturun dulu di testing di pertengahan season 2025 engine V4 untuk masa depannya. Kalau enggak akan jadi lebih berantakan lagi. Dan ini pertanyaan yang harus kamu jawab, Matteo ya. Bradal akhirnya buka suara. Perkembangan Honda itu nggak jelas arahnya kemana. Gini, kamu tahu kenapa? Kamu tahu problem Honda apa? Hah? Atas ke bawahnya kepanjangan. Bukan, cuma satu. Logistik problem. Dari Jepang. Itu problem logistik. Yamaha sejak kapan mulai lebih bagus? Dipindahin ke Italia. Nah, dulu Honda ada di mana? Zaman dulu. Waktu mereka main di 500 cc. Ada di mana? Italia. Bukan, ada di Belgium. Sorry, Belgium ya. Honda ada di Belgium. Oke, RD-nya masih di Jepang, tapi Honda-nya, spare part-nya semuanya ada di. Kenapa penting ada di Eropa? Karena kebanyakan race itu adalah di Eropa. Jadi berkomunikasi antara satu tim yang kerja di rumah. Kenapa Ducati strong sekali? Oke lah selain atau Aprilia atau KTM. Oke lah selain Ducati punya 8 motor, aku setuju. Tapi mereka base-nya di Italia. Jadi orang di rumah yang di weekend race kerja insinyur itu banyak sekali yang online sama pit untuk berkomunikasi. Kalau Honda sekarang bisa memang bilang online insinyur Jepang online dari Jepang loh. Itu nomor satu apa? Dari Eropa. Beda waktunya. Bahasa. Artinya cuman oke lah bahasa masih bisa ada lah orang Jepang bisa. Tapi masalahnya berarti insinyur yang connect sama pitnya Honda ada yang mereka masih meler malam-malam. Tapi hari besoknya yang harus kerja untuk deliver part orang itu lagi capek men, nggak bisa. Dia harus mempindahin. Ini masalah logistik, harus mempindah base-nya di Eropa, nggak harus di Italia, di Eropa dimanapun, di mana RD-nya bisa aja ada di Jepang seperti waktu kelas 500, tapi spare partnya dan segala macam dan teknisi khusus, insinyur khusus dari Jepang itu ada karena komunikasi. 12 jam itu setengah hari jauh sekali loh. Betul, itu yang Honda harus lakukan menurut saya karena zaman sekarang sama zaman dulu beda. Waktu 2 tak itu engine-nya lebih gampang. Zaman dulu loh bro, zaman dulu aja Honda gila. Dia keluarin duitnya banyak sekali. Kenapa? Karena teknisi mereka bisa jalan-jalan dari Jepang ke Eropa, dari satu hari ke hari besoknya, bawa spare part sendiri. Gila nggak bro? Misalnya mereka main di Misano, contohnya. Mereka dari Jepang, dari Jumat ada orang berangkat-berangkat bawa spare part-nya. Atau hari Sabtunya karena di kualifikasi kurang bawa apa dari sana atau langsung naik pesawat. Dulu cuma Honda yang bisa begitu. Nggak, gila duitnya itu. Untuk itu nggak bisa lagi sekarang ini dengan logistik. Masalah Honda paling besar adalah logistik. Sekarang aku mau bicara soal KTM. Kenapa? Karena kemarin ada isu banyak sekali. Pedrosa jadi manajer? Tidak. Gak jadi? Dia refuse. Bro. Dia refuse. Dia jadi Aki Ajo. Yang jadi manajer Aki Ajo. Guidotti dipulangin. Kasihan banget ya, kebuang. Kasihan, kenapa? Star Lakini dibuang. Kenapa? Di dunia KTM punya masalah. Sampai gas-gas sama Husqvarna yang dipunya oleh KTM. Tahun depannya brandnya ditutup. Nggak ada lagi. Cuma KTM sendiri. Husky nggak ada. Bro, kamu harus tahu. KTM itu, MotoGP, habis 70 juta euro per tahun.
70 juta euro per tahun. Dia dapat sponsor 45 juta euro. Sponsor dapat dari Red Bull dan sponsor yang lain-lain. Selain itu yang lainnya ditutup sama KTM sendiri. Yeah. Sementara di dunia ini motor kejualannya itu stuck. Produksi besar sekali, tapi mereka nggak bisa reach kuota supaya mereka bisa hidup. Apalagi ada brand Husqvarna, ada brand gas-gas dengan tim masing-masing. Bukan di MotoGP, tapi di dunia. Marketing masing-masing, cost-nya gede banget masing-masing, tapi penjualannya kurang. Selain itu, orang seperti Starlacchini, orang seperti Guidotti itu mahal loh bro. Kalau mereka bisa turunin cost-nya di sini atau di sana, mereka akan turunin. Mereka balik lagi ke orang mereka yang zaman dulu. Tahun lalu, ini kayaknya mereka adalah di dalam saat dan tahap yang sangat mereka bingung. Mereka bimbang dan bingung. Ya. Oke lah Aki Ajo naik. Oke Aki Ajo punya banyak pengalaman di Moto3 dan di Moto2. Oke lah Guidotti disingkirkan. Oke Starlacchini keluar. Tapi masalahnya kemarin apa? Karena mereka nggak yakin lagi dengan evolusi atau partsnya yang baru. Mereka step back untuk membawa lagi untuk suruh supaya pembalap seperti Acosta atau Binder atau Miller mencoba lagi part-part yang lama. Kalau pembalap dilakukan itu tuh bingung loh bro. Penyesuaiannya. Kok ini KTM bawa saya spare part yang zaman dulu? Kok saya harus... Valera itu manajer Acosta udah lagi radar buka untuk cari tim lain loh. Hati-hati. Banyak sekali orang juga salahin Acosta. Bilang, wah Acosta sebetulnya sih bagus tapi nggak extraordinary. Waktu Lorenzo naik di MotoGP langsung super top. Waktu Marquez naik di Honda langsung top. Tapi beda. Mereka dapat motor factory langsung yang kondisi sehat sekali dan ready to win. Kalau Acosta dapat gas-gas yang nggak bisa compete lawan Ducati sama sekali. Dan kalau mau compete seperti kemarin atau Binder, mereka tuh harus membawa motor di atas kemampuan normal. Di atas kemampuan normal dan limit. Dan apa akibatnya? Gubrak sana, gubrak sini. Bukan karena Acosta nggak punya talenta. Atau bukan karena Binder tiba-tiba jadi pembalap bego. Jadi di dalam KTM, di dalam manajemen KTM, mereka orang Austria loh. Seharusnya nggak gitu loh orang Austria. Itu lebih bisa terjadi kebingungan itu antara orang Italia atau orang Spanyol. Kenapa? Karena kita Latin. Kayak orang Indonesia. Seperti Matteo orang Latin, dia temper naik turun. Tapi kalau orang Eropa Utara, seharusnya mereka lebih tung. Kayak Austrian Painter. Ya kan nggak bisa. Sekarang mereka bingung. Sekarang ada gosip bahwa Guidotti akan pindah ke Honda. Dan Alberto Puig selesai. Setahu saya ya, ini gosip semuanya yang ada di dalam paddock. Setahu saya Alberto Puig itu baru di kontrak di extend 2 tahun loh. Tapi tunggu dulu. Di extend 2 tahun, kamu tahu sendiri. Apapun sekarang di MotoGP bisa terjadi. Tapi... Marquez bisa pergi dari Honda terus pindah ke Gresini tiba-tiba. Kontrak bisa putus kayak nggak ada besoknya. Tetapi gini, menurut saya bisa terjadi kayak begitu karena Alberto Puig capek sebetulnya. Karena kasihan sekali kondisi fisik Alberto Puig gara-gara tabrakan di kelas 500 di tahun 1995 itu kan sangat parah. Kalau kamu lihat kakinya. Itu dia jalan itu pincangnya dan dia sakit banget, sering sekali dia istirahat. Mungkin Alberto capek juga. Mungkin Alberto bilang, guys, aku physically aku nggak kuat lagi untuk travel setiap tahun di 24 negara atau di 24 track. Bukan track aja, uji coba itu mesti dihitung loh. Jadi mungkin dia capek, dia bisa aja bilang sorry guys, aku cukup di sini dan bisa aja Guidotti pindah. Tapi setahu saya ya, setahu saya kan Puig masih punya 2 tahun kontrak. Kenapa Pedrosa tolak posisi team manager? Bro, dia nggak perlu. Dia kan ini udah banyak. Iya, banyak banget. Kalau dia berhenti MotoGP dan jadi tester, kenapa? Karena dia nggak mau travel juga. Kalau misalnya kamu jadi team manager, tanggung jawabnya besar sekali. Dan di semua race, kamu tuh harus ada di situ. Mungkin Pedrosa tuh nggak mau. Kalau saya juga
di posisi Pedrosa, aku lakukan apa yang Jorge Lorenzo lakukan. Santai dan party di mana-mana. Di Jakarta. Bolak-balik Jakarta Bali. Itu kesimpulan dari Matteo semua untuk weekend ini. Dan satu lagi nih. Apa yang kamu mau tambahkan? Apakah keputusan Martin ke Aprilia melihat Aprilia yang sekarang atau Bastianini ke KTM adalah keputusan yang benar? Atau kita udah pernah bahas tapi hanya tinggal musim ini doang. Ada sesuatu yang saya mau tambahin soal Aprilia. Kenapa Aprilia bisa perform? Menurut saya Aprilia, kalau lihat dari aerodinamik, dari chassis, dari engine, itu menurut saya itu Aprilia masih punya margin untuk improve banyak. Gila, gede banget. Iya. Menurut saya itu adalah salah satu atau motornya yang paling cantik dan paling sempurna yang ada di MotoGP. Yang siap buat fight sama Ducati ya? Yakin saya itu. Masalahnya apa? Paul Espargaro kan pensiun. Alex. Alex Espargaro kan pensiun. Alex. Nggak akan ngempus. Viñales itu bilang, oke lah kalau ada kesempatan dengan gampang untuk menang, aku menang. Kalau enggak ya, who cares? Dan kenapa saya harus dorong lebih dan mendevelop motor yang tahun depan aku juga nggak pakai. Iya. Karena dia kan pindah ke KTM. Ya udah selesai. Selain itu bro, ini satu. Tim sendiri juga kendor. Karena lihat semangatnya udah nggak ada lagi. Mereka kayak kelihatannya menurut saya seperti bilang, ya udahlah. Apa boleh buat. Aja. Tahun ini kayak begini, kita siap semua untuk tahun depan dengan pembalap baru, dengan motivasi yang berbeda. Iya. Dan satu lagi bro, jangan lupa. Tahun ini Aprilia punya pertama kali tim satelit. Itu bagus atau tidak? Bantu atau tidak? Kalau tahun pertama kamu punya tim satelit, itu pasti bingung dan pasti turun performa. Kenapa? Karena manajemen dua tim tersebut itu dalam artinya parts atau spare parts atau atur parts dan atur orangnya itu lebih sulit daripada punya cuma satu tim. Jadi transaksi tahun pertama itu normal. Semua tim itu terjadi di MotoGP dari zaman dulu, bukan berarti Aprilia bego, memang begitu. Ngerti nggak bro? Jadi ini semua faktor ini yang bikin Aprilia juga lelah dan menurun. Menurut aku. Matteo bisa aja salah ya. Untuk kamu ingetin saya Aprilia, aku udah makin tua meskipun saya tulis banyak di sini. Lihat lo guys. Banyak banget tapi masih itu bisa, tulisannya Sanskerta loh itu. Masih bisa lupa. Yang satu yang aku mau loncat dulu ya. Saya rasa cukup lah untuk MotoGP karena suara saya juga. Oke, Moto tuh. No. Karena orang nanti marahin saya loh di rumah. Mau bicara soal USBK sebentar aja. Sebentar aja mau. Boleh nggak? Boleh nggak Satar? Boleh lah, boleh. Toprak nih masih lama. Nah. Nomor satu kita balik lagi. Chapeau. Untuk seorang Danilo Petrucci yang tanggal di bulan April. Dia itu adalah celaka motocross. Hampir meninggal. Itu beneran loh. Patah, soalnya ada patah semua. Dia tuh di tempat tidur. Dan di bulan September bisa menang 3 race. Di Cremona, rumahnya Barni sendiri. Barni nggak pernah ya menang dengan Spinelli waktu Danilo cedera dengan kondisi yang gila itu. Tetapi Petrucci kemarin extraordinari. Di race 1 menang dengan race yang sangat bagus. Di Super Pole race menang dan di race 2 dia berdominasi, bukan cuma menang. Berdominasi. Itu sangat beautiful dilihat. Bulega ambil kesempatan besar sekali. Bulega tuh punya kesempatan untuk jadi juara dunia. Tahu nggak bro? Iya. Karena sekarang dia beda nilai dari Toprak cuma 13. Kalau sebelum Toprak itu celaka atau cedera, aku yakin banget, 100% yakin karena dia jauh banget nilainya, 100 nilai dari Bulega, lebih dari 100 nilai dari Bautista. Aku yakin sekali ini Toprak unbeatable. Kenapa? Karena nggak fair juga. Konsesi yang dikasih kepada BMW ini nggak fair. Kebanyakan konsesi mungkin. Tapi jangan salah. Yang BMW satu-satunya yang bisa menang itu BMW Toprak. Karena BMW yang lain di mana kemarin? Artinya apa? Pembalapnya yang luar biasa. Dikasih konsesi yang luar biasa, ya hasilnya juga luar biasa. Tapi dia kena sial. Kalau nggak Toprak udah jadi juara dunia. Kenapa kena sial itu? Kenapa? Masalahnya Toprak karena apa?
Karena race depan itu ada race di Mandalika, MotoGP, dan ada race di Aragon. Toprak gak ada. Dan race berikutnya Toprak mungkin juga gak ada. Karena deketan ya. Dia punya problem apa? Kok Matteo cuman kemarin di pit ada? Gak ada yang patah. Kok gak ada yang patah? Kenapa dia gak bisa? Apa masalahnya besar? Dia punya angin, bisa dibilang kayak udara di dalam toraks. Di dalam dada lah. Kita di dalam dada. Udara ini kalau kita bisa jadi makin lama makin mengecil sampai hilang, ya itu bagus. Tapi ini caranya, udara ini bisa jadi sedikit lebih kecil dan dia bisa sebelum jadi lebih kecil lagi bisa lama di situ dengan kondisi sampai udara itu tersebut ada di dalam stomach dalam perut dia. Itu kan sangat bahaya sekali. Kalau kepukul bisa pecah. Nggak bisa gerak, itu bahaya sekali. Jadi sampai udara itu menghilang total, itu dia nggak bisa turun. Kapan menghilang total? Nggak ada yang bisa jawab. Karena itu natural, nggak bisa diapa-apain. Masalah itu, benturan tersebut. Jadi kalau Toprak nggak ikut di Aragon nggak ikut di race berikutnya dan cuma karena masih tinggal 3 race. Dia masih bisa kalau bisa balik di race terakhir. Kalau misalnya bisa balik di race terakhir. Dan dia harus fight gila-gilaan dengan under pressure, dengan udah lama nggak naik motor, dengan pasti ada dong sedikit mental kena gara-gara tabrakan tersebut. Lawan seorang Bulega atau Bautista yang semangat sekali untuk fight back. Ini bahaya sekali. Ini bahaya sekali. Dan satu lagi bro, kenapa Bautista udah semangat lagi meskipun dia kemarin juga kena sial? Ribsnya crack, ribsnya sih beda, cuman crack doang. Oke lah sakit. Dia performa kemarin luar biasa. Di race kedua kelihatan banget. Dia udah ada di posisi 3, tinggal 2 lap terakhir masuknya itu seharusnya ya udah nggak coba. Dia oke lah punya pace-nya lebih daripada Bulega, tapi dia nggak peduli. Karena meskipun ditinggal lebih jauh nilainya dibanding Bulega, seharusnya dia kasih dong satu tim. Kalau dikasih satu posisi, kalau Bulega selesai di posisi 2 dapat 4 nilai lebih dari. Jadi sekarang bedanya sama Toprak cuman 9 nilai. Tapi Alvaro Bautista nggak peduli. Dia nyusul, overtake terakhir kan nggak ada besoknya dan dia selesai di posisi nomor 2. Kenapa dia lakukan itu? Masih terbuka. Karena championship masih terbuka dan dia itu mikir bahwa kalau dia itu perform 3 race berikutnya dengan luar biasa, oke lah dia harus lakukan sesuatu yang luar biasa karena ketinggalan lumayan jauh. Tetapi dia masih bisa jadi juara dunia. Dan dia nggak peduli sama Bulega. Dia nggak peduli lah, men. Dia 2 kali juara dunia di Superbike, 2 kali juara dunia dengan Lenovo Team, dengan Aruba Team. Kalau sekarang dia masih punya kesempatan untuk jadi juara dunia ketiga kali, kenapa enggak? Kenapa harus tunggu tahun depannya di mana dia sign kontrak lagi? Tahun depannya itu dia makin tua loh. 42 loh. Nah, dan Bulega makin kuat. Sekarang. Jadi guys, pantau aja lah championship ini sampai terakhir dan balik lagi. Apapun yang bisa terjadi di motor race itu bisa terjadi. Apapun bisa terjadi. Seperti terjadi kepada Toprak. Orang udah bilang di mana-mana bahwa Toprak mungkin masih bisa di juara dunia, tapi sekarang kesempatan dia sangat sempit. 60 poin per balap per seri. Makanya 2 race itu 120 poin. Dan dia nggak bisa ikut 2 seri. Itu masalahnya. Nah, kalau terjadi ini di World Superbike, di mana nilainya dulu jauh banget, apalagi dengan MotoGP, di mana nilainya jauh lebih kecil. 4 pembalap 60 poin. Moto2. Mau nggak? Kamu nonton nggak Moto2? Moto2 itu kalau dilihat dari data peringkat 1 sampai peringkat 8 itu dari Ai Ogura 188 sampai dengan Fermin Allegri itu 122 poin. Berarti peringkat 1 sampai peringkat 8 itu masih bisa jadi juara dunia semua loh. Iya sih, tapi itu konyol sih. Tapi yang di depan itu aja sih. Bro. 3 4 lap terakhir di Moto2 gila.
Karena apapun terjadi di lap terakhir. Meskipun race-nya luar biasa. Meskipun saya nikmati sekali. Meskipun. Sampai faster corner namanya Curvone. Yang di depan tuh Arbolino. Betul gak bro? Arbolino itu mendominasi. Aku udah lihat bahwa Arbolino pasti menang lah. Dia punya masalah dengan gear. Dia bilang weekend kemarin dari free practice sampai kualifikasi sampai race lalu punya masalah dengan gear. Shift down. Guys, ingat gak saya pernah cerita bahwa di Mercury masih punya engine yang standar. Engine Triumph yang ada gigi netralnya. Gigi netral antara 1 dan 2. Yang lainnya kan gigi netral di bawah 1. Oke. Jadinya kan kalau kamu shifter gak kerja dengan sempurna atau salah masuk neutral. Ya, Arbolino dimasuk neutral. Vietti yang ikutin dia dari mana-mana dari belakang dan membawa Canet bersama bisa overtake. Dua-duanya bisa overtake dia. Oke. Sampai terakhir Canet juga bisa di depan Vietti kan? Canet itu udah punya 10 meter. 10 meter udah keluar. Tapi dia lakukan, dia seperti, tahu nggak kalau kita olahraga tenis, bilang kalau udah mau menang, mungkin jus apa ya? Match point ya? Nah, enggak, kalau udah mendekat karena kamu tuh kuat banget, kamu bisa mainnya luar biasa, tapi terakhirnya ada takut menang. Apa namanya ya itu? Mereka bilang bahwa tangan lemah jadinya untuk pukul bola dan segala macam karena terlalu grogi dan nggak bisa menang. Itu terjadinya kepada Canet sering sekali. Dia dengan kemarin 18 kali juara kedua. 18 kali juara kedua. Kemarin leading di depan Vietti udah 10 meter. Dia lakukan tikungan terakhir kayak dia naik sepeda. Sepeda balap. Sebelum lurusnya lo 10 meter, kalau di lurusnya di finish line bisa dilewatin sama Vietti. Di mana lakukan tikungan terakhir sebelum lurusnya dengan kecepatannya sangat gila dan tinggi dan bisa overtake Canet. Itu kesalahan siapa? Canet. Kok bisa? Canet. Tapi kenapa harus kendor begitu? Itu yang masalahnya Canet dari dulu. Extraordinary. Aku suka pribadi. Aku suka orang ini. Aku tahu dia bertalenta. Gak ada yang dia bilang, gak ada yang pernah gak ada yang bilang ya dia gak punya talenta. Di mana aja dia pindah. Setiap tahun bisa pindah tim. Tapi dia selalu mengeribut gelar dunia setiap tahun. Tapi gara-gara konsistensi dia itu pelin-pelan. Atau naik turun. Ya dia selalu begini. Sayang sekali. Yang pintar siapa sebetulnya kemana? Ai Ogura. Aman. Dia udah naik sebetulnya, udah mau naik. Meskipun ketinggalan jauh terakhirnya, dia udah mau naik. Tapi waktu Sergio Garcia di lap 6 jatuh. Ya sudah dia bilang, aku udah selesai di posisi nomor 4. Kenapa? Dia belajar dari waktu Sepang. Nggak mau buang lagi. Meskipun dan sekarang leading 22 nilai. Dan yang penting dia selesai di depan rival langsung semua. Dia selesai di depan Joe Roberts. Dia overtake loh. Iya. Di S sesudah straight utama. Dixon? Dia overtake in one shot. Iya. Dia overtake Dixon dan dia overtake Joe Roberts. Dan dia di posisi nomor 4 teman. Karena Joe Roberts, Dixon, Lopez, semuanya Aldeguer. Di belakang semua. Dia jadi harus memang, meskipun championship masih sangat buka. Karena masih ada 6 race. Betul nggak bro? Betul. Tapi sekarang di Asia itu strong banget. Ya karena dia pembalap Asia. Dia strong banget. Di Indonesia dia strong. Di Buriram dia strong. Apalagi di Motegi. Dia kalau pinter dan mulai pakai ini, dia tahun ini bisa jadi juara dunia. Dan juga Sergio Garcia lagi kena masalah metal parah. Iya betul. Itu parah loh. Betul. Moto3. Ini seperti biasa race yang sangat menarik. Dan Mr. David Alonso sangat on fire. Dia belajar dari race sebelumnya di Misano, di mana dia pole position, dia punya potensial untuk menang, dia punya pace. Tapi di terakhir dia hantam kiri kanan sama Ortola sama yang lain-lain. Di sini dia fight kayak benar-benar dia warrior benaran loh. Sampai overtake-nya, sampai Piqueras nggak bisa apa-apain sampai dia menang. Chapeau bro, 82 nilai sekarang dia leading.
Ya, ini anak ini kalau ini aku berani bisa jadi juara dunia, yang kesempatan untuk yang lain makin kecil itu iya. Oh iya, karena tinggal dia bisa kolek di Jepang. 8 kali. Ya, bisa jadi juara dunia di Jepang. Dia 8 kali juara di Moto3 loh. Dia bisa pecahin rekor semua. Itu jarang sekali dia bisa pecahin rekornya Mir. Iya, 8 kali juara. Masih ada 6 race 8 kali juara di Moto3, bukan main. Ini sebetulnya meskipun Piqueras ya rookie lah, bagus banget selesai di 2, tapi dia di championship kan ketinggalan jauh. Oke lah, Weyer bisa overtake Holgado dan selesai di posisi nomor 3, dan di klasmen sementara sekarang Holgado sama Weyer nilainya sama, tapi tetap aja ditinggal 82 nilai. Dan saya nggak lihat bahwa yang lain punya kelebihan untuk menutupin gap tersebut, karena gate-nya kenapa? Karena pembalap yang di depan itu adalah bintang baru yang naik, dan tahun depan akan pindah tetap di Aspar Team tapi di Moto2. Oke, guys, jangan lupa selalu nonton Moto3, Moto2 dan semua kelas dan Superbike dan MotoGP, karena olahraga motorsport, bike sport itu menurut saya yang paling bagus di dunia. Kamu mau sampaikan sesuatu lagi nggak? Oke, pertama tiket masih 50% di Mandalika, jadi masih bisa berangkat ke sana. Yes. Kalau mau irit bisa pulang hari Minggu. Bisa, kalau mau irit bisa jalan kaki. Iya. Berangkat dari hari ini. No, seharusnya udah berangkat ya. Udah. Sama swimming, ya. Ya, itu bisa. Itu dia kan berangkat juga naik sepeda katanya. Ya kan? Kenapa? Kamu naik sepeda kan? Enggak, naik odong-odong. Oke. Intinya kalian kalau memang mau irit, aku mesti ngasih tahu, karena supaya budgetnya bisa ditekan, kalian bisa berangkat hari Jumat, pulang hari Sabtu. Sprint race aja nonton. Nah, bukan kenapa, karena tiket pulang hari Minggu mahal banget. Oh gitu. Hari Seninnya lebih mahal lagi. Oh ya. Jadi kalau memang kalian budget limited banget, terbatas, atau untuk nginepnya juga sulit, bisa datang di hari Sabtu, beli tiket, nonton, habis sprint race itu jam 4 sore, masih bisa pulang ke Jakarta lagi, nggak usah penginapan, tiket pesawat cuma 2 juta, tiket nonton juga tergantung kelasnya, bisa irit banget. Oke. Itu. Dan kalau mau dapetin giveaway, ini dipakai Marquez untuk seri Asia ya. Karena kalau untuk Asia itu Riding Style yang bikin. Kalau untuk seri Eropa itu Alpine Star. Oke, ini baju. Ini bisa kalian dapetin giveaway. Ini asli banget. Yang dipakai Marquez Brother di Riding Style. Dan kalau kalian mau beli, nih gue capek. Riding Style _ID. Dan pokoknya kita ada di Mandalika. Pokoknya kita akan saksikan akhir season ini dengan race yang luar biasa pasti di depan ini, antara Pecco Bagnaia yang pembalap super strong, yang pembalap bermotivasi, yang pembalap yang menurut saya masih punya speednya yang paling top dibanding yang lain, tapi dia harus mengejar meskipun dia itu adalah raja. Karena kalau mengejar dia itu adalah specialty, apa namanya specialty? Kelebihan. Adalah kelebihan dari Pecco. Martin akan usahakan keras untuk membawa nomor 1 ke Aprilia. Enea Bastianini juga bilang, kenapa enggak aku bawa nomor 1 di KTM. Dan yang paling santai siapa? Marc Marquez. Nonton dari jauh, karena tahun depan dia udah dapat seatnya di tim merah. Ding dong, ding dong, ding dong. Bye.